Semoga ke depan kita bisa bekerja bersama-sama untuk kemajuan Tondokta Toraja. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa bantu, saya akan bantu semampu saya. No kadukan atau janji komi kumal aku bantu komi tetet mintu na tak no kan atau madosa. Kita kasih kesempatan penanya 3 orang. Singkat saja Ibu, yang saya mau sampaikan dan usulkan, sangat ditekankan Ibu tadi menyangkut pendidikan. Karena saya mantan guru dan sampai sekarang saya masih aktif sebagai guru dalam komite sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, saya sebagai anggota komite sekolah itu. Dan saya lihat secara khusus di Kecamatan Sangala ini, sudah ada TK, ada SD, ada SMP, tetapi belum ada SMA. Dan SMA yang ada di Sangala sampai sekarang, yang sekarang sudah terbaik kecamatan, hanya 1 SMA negeri, Ibu. Dan siswanya sampai sekarang sudah lebih 700 orang. Saya anggota ketua komite di sana, mantan ketua komite, sampai sekarang juga menjadi wakil ketua komite di SMA Negeri 1 Sangala. Sekarang menjadi SMA Negeri 4 Tanah Toraja sekarang Ibu. Jadi saya lewat kesempatan yang sangat bagus ini Bu, saya mengusulkan kalau bisa Kecamatan Sangala diberi kesempatan untuk mendapatkan 1 SMA. Terima kasih. Singkat kami usulkan Bu, karena saya dengar tadi Ibu membidangi para wisata, dan kami sebagai masyarakat kampung melihat bahwa pintu gerbang para wisata. Apa itu pintu gerbang Bu? Bandara kami, bagaimana supaya jadi? Itu saja Bu. Terima kasih. Mewakili semua penenun di Lembang Salwalo Lampio, seperti yang Ibu sudah katakan tadi, kami sangat-sangat bermohon sama Ibu supaya kedepannya boleh kami dilatih untuk pengembangan motif tenun kami Bu, ya. Dan juga mewakili ibu-ibu, kami mohon bisakah kami dibantu, iya, dibelikan benang. Ya, karena ibu-ibu sangat semangat, ibu-ibu semua sangat semangat menenun. Ya, terima kasih. Pelatihan membatik dengan bahan dasar kain tenun yang sudah dibuat oleh ibu-ibu, kemudian belum baru rencana ya. Kemudian selanjutnya pelatihan untuk membuat desain baju dari bahan dasar kain tenun agar pemasarannya lebih luas, jangan monoton hanya baju seperti baju teraja saja. Ya. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama, setiap kegiatan pesta di Tanah Toraja selesai, bambu biasa berserakan terbuang percuma. Jadi melalui kesempatan ini kami mohon bantuannya untuk pelatihan kerajinan tangan membuat hiasan bambu seperti apa? Ya, lampu-lampu hias. Ya. Ya. Ya, demikian Bu, terima kasih. Yaitu laku ambe Nina masalah sekolah. Kalau dilihat dari jumlah siswa sudah 700 lebih, memang sudah harus ada SMA di antara Sangala Selatan dan Sangala Utara ini. Tetapi harus ada syarat-syarat juga Pak yang harus kita lihat. Kita tidak semena-mena langsung oke, asal jadi saja. Kita harus ikut aturan terlebih lagi soal
Yang paling utama itu tanah, harus tersedianya tanah hibah, begitu. Oh sudah bersertifikat. Oh ya, artinya nanti tinggal lihat ini dulu, data dapodik dulu. Tak buka kula bisa lama aja nih kuma iyo dah kok perjuangkan komi. Tak nasi tombe mungkin banyak data yang harus kita lihat dulu, banyak syarat-syarat yang harus kita lihat bersama dulu. Tetapi kalau melihat sudah sebanyak ini siswanya, memang SMA itu harus bertambah. Selanjutnya soal Bandara Buntukuni, lanjut itu Bandara Kambe. Namanya minggu sama ina rampo tuh Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, didampingi Gubernur dan Pak Bupati. Rampo lama kayak di Bandara. Harapan kita semoga tahun inilah bisa selesai Bandara Buntukuni. Buat ibu-ibu, bantuan benang saya akan bantu. Untuk yang saya sampaikan tadi akan mendatangkan pelatihan untuk motif. Saya akan lakukan juga. Saya akan bantu juga untuk pelatihan yang penting ibu-ibu semangat komi melada. Ya toh. Bantuan kepada kelompok tenun, tetapi tak apa kula janji toh sabata apa nadi dedek palu-palun toh. Tak apa kula janji komi kita. Tah? Semoga saja bisa ku patamang komi to, tapi tak apa ku janji komi boleh mange masembayang mamuk persembayang mama ita ku berjuang dalam pusat patamang komi cuma. Masalah membatik pelatihannya. Saya akan usahakan juga untuk adakan pelatihan membatik. Ya kita enak bisa tahun itu untuk membatik tahun depan, tahun 2021. Kan? Lah bertahap, kita akan bertahap. Tidak langsung satu kali. Lah bertahap ya. Tetapi untuk bantuan benang dalam waktu yang singkat ini saya akan bantu. Untuk pelatihan mungkin bisa tahun ini, tapi untuk yang batik tahun depan. Ya, oke. Makanya sama ku jawab toh? Tak mau rasanya iya boleh bang. Oke. Bisa kita adakan pelatihan itu. Tetapi waktunya tahun ini atau tahun depan kita belum tahu. Antara tahun ini atau tahun depan gitu. Iya. Sudah semangat. Inde silakan para lawan tukar sama nih di kota dia. Ya terima kasih. Mungkin sedikit Bu yang menjadi kegalauan. Jadi selama ini begitu gampang orang membuat motif-motif yang hampir mirip dengan tenun Toraja. Ya, kira-kira bagaimana dipikirkan atau adakah solusi kira-kira untuk itu supaya kedepannya ada mungkin semacam hak paten untuk motif-motif yang seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya. Memang kalau kita bicara soal motif, ya motif tete gampang lu natiro daerah Senga. Jadi cara untuk kita menjaga motif kita ini ya harus dipatenkan, harus diurus, harus diurus hak kekayaan intelektualnya itu, supaya jangan sampai ada lagi daerah-daerah lain yang menjiplak motif tersebut. Kedepannya mungkin, maaf Pak, namanya siapa Pak? Wegi. Mungkin Pak Wegi, ada waktu kita bisa cerita bersama, sharing bersama soal ini. Karena bicara soal haki tidak gampang juga Pak. Kita harus sharing bersama, cerita bersama. Karena ada proses-prosesnya. Untuk mempatenkan sesuatu produk itu ada proses yang harus dilalui. Jadi Pak Wegi, kapan ada waktu silahkan ke Rujak, kita sharing soal ini. Soal pempatenan motif kain tenun Toraja. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi Ibu Dewan yang terhormat, ada inovasi yang dibuat oleh Bupati kami mengenai layanan acara Rambu Solo, di mana dalam layanan acara
Rambu Solo ini, Pemda Tanah Toraja menyiapkan sarana kebersihan, sarana kesehatan dalam hal ini di mana tempat terjadinya acara Rambu Solo yang 5 malam ke atas itu wajib ada puskesmas yang terlibat di dalam, Bu Dewan. Terus yang disiapkan lagi oleh Pemda Tanah Toraja mengenai penyediaan air bersih. Jadi ada beberapa item, kemudian keamanan itu disiapkan oleh Polsek, koordinasi dengan Polsek, dan itu didanai semua dari APBD. Ya. Kemudian yang sangat kami harapkan, karena selama ini memang juga Pemda Tanah Toraja menyiapkan sarana WC umum yang portable, cuma kendala sekarang, Bu, dan ini yang kami minta tolong kalau bisa kami dibantu, karena di tahun 2019 adalah kecamatan yang tertinggi pendapatan retribusi izin potong hewan dari acara Rambu Solo, Sangatta Utara. Kalau kami mau hitung-hitung ada 617 ekor kerbau dipotong di tahun 2019, belum babi, belum amplop. Ya. Ya. Jadi yang kami mau minta tolong ini, Bu, karena tersedianya WC umum ini di PUPR yang menyediakan ini semuanya sudah rusak. Ya, ada WC portable yang disiapkan selama ini oleh Pemda Tanah Toraja untuk acara Rambu Solo yang 5 malam ke atas, 5 sampai 7 malam itu disiapkan dan itu didanai APBD. Karena yang terkendala sekarang adalah kerusakan, rusaknya WC portable ini. Jadi kami mohon kalau bisa kami dibantu 3 atau 2 unit WC portable, Bu, supaya turis yang datang ini, karena kami di Sangatta Utara kalau ada turis asing kami sudah menyiapkan pondok untuk tempat mereka duduk. Ya. Jadi inovasi yang dilakukan oleh Bapak Bupati ada beberapa hal. Pertama tadi itu, Bu, tersedianya air bersih. Jadi 1 hari 1 tangki datang disuplai oleh PDAM. Ya. Terus keamanan disiapkan oleh Polsek dan itu dibiayai juga oleh APBD. Kita menyiapkan tenaga-tenaga yang membersihkan lokasi tempat acara Rambu Solo. Ya. Jadi yang kami sangat harapkan sekarang adalah supaya jangan sembarang kita membuang kotoran, karena memang Pemda sudah menyiapkan selama ini, cuma karena terkendala karena rusak, sehingga beberapa acara yang di tahun 2019 tidak maksimal lagi ini karena WC umum ini rusak. Jadi kami mohon, Bu Dewan, intensitas acara Rambu Solo di Sangatta Utara sangat tinggi dan kami sangat mengharapkan bantuan WC umum. Mungkin itu. Secara ini tidak ada tempat. Dan satu masukan yang sangat bagus dari Pak Camat, nanti saya akan sampaikan juga ke Ibu Sarja untuk kami sama-sama perjuangkan itu. Laku tole duka Pak Kuma, Bu, tentunya saya sebagai anggota DPR RI, saya ini berasal dari partai. Tidak mungkin noko nado jadi anggota DPR RI tanpa melalui partai. Kalau kita dinasa mutu partai itu khusus dari warna bayungku. Kami dari Partai Nasdem. Jadi mungkin apabila ada bantuan-bantuan yang akan kami turunkan, nanti mungkin bisa disalurkan oleh kakak-kakak saya dari fraksi Partai Nasdem di Kabupaten Tanah Toraja. Jadi nanti bantuan-bantuan itu akan disalurkan oleh kakak-kakak kami yang ada di DPRD Kabupaten Tanah Toraja, fraksi Partai Nasdem. Indonesia tuh wakil ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja dari fraksi Partai Nasdem, sola anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Apa yang saya
janjikan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, saya akan koordinasikan kepada kakak-kakak berdua. Untuk seterusnya mungkin disalurkan ke Lembang Salualu. Semangat. Kombai pada mau ke Bangkok, sama alma pergi berkunjung. Tapi rapat titik tadi. Bersemangat atau juga soal masa. Semangat, Bu.